Oke, kembali lagi teman-teman bersama Hummingbird YouTube channel belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Ya, kita sekarang berada di part 24 ya, bagian pembelajaran ke-24. Kita masih membahas pola kalimat yang ke-8 yaitu simple future tense yang non verbal yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, langsung saja. Nah, sebelum pembelajaran seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10 terlebih dahulu sebelum belajar tenses. Yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi amati dan pahami saja perubahan pola kalimatnya. Yang ketiga, terus tambah kosakata, baik itu kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja, beserta bentuknya, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Pastikan menguasai pola kalimat yang diajarkan sebelumnya. Kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Yang keenam, cobalah berlatih dengan membuat variasi kalimat yang lain dari kosakata yang teman-teman hafal, menggunakan pola kalimat atau tenses yang telah dipelajari dengan cara diucapkan secara langsung, tidak perlu ditulis. Yang ketujuh, terus belajar, tetap semangat, dan yakinlah pasti bisa. Oke, we are going to the next slide. Ya, tenses non-verbal. Ya, jadi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman apa sih non-verbal itu, tenses yang non-verbal itu. Nah, tidak menggunakan kata kerja, yaitu tenses non-verbal adalah tenses yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata benda atau noun. Contohnya, a doctor, a teacher, a manager. Kata sifat, adjective. Contohnya, tired, smart, busy, naughty. Kemudian kata keterangan atau adverb, here, there, in Bandung. Ya, itu contoh-contoh dari kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Oke, langsung kita ke slide berikutnya. Kapan menggunakan simple future tense? Untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang akan dilakukan atau akan terjadi. Contohnya, you will be tired if you play football more than 2 hours. Kamu akan capek jika kamu bermain sepak bola lebih dari 2 jam. It will be expensive if you only buy one item. Ya, ini akan menjadi mahal jika kamu hanya membeli satu buah saja. Oke, itu contohnya penggunaan simple future tense yang non verbal. Kemudian berikutnya kita akan membahas pola kalimat simple future tense. Ya, kita bagi subjeknya seperti biasa. Pembagiannya sama dengan yang verbal, menggunakan will be. Nah, bedanya di sini menggunakan ditambah dengan be, kemudian shall be, kemudian will not be atau won't be yang negatif, atau shall not be yang tanda tanya, will bla 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 be, shall bla 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 be. Oke, seperti apa cara aplikasinya dalam kalimat? They will be happy. Mereka akan senang. They won't be happy. Mereka tidak akan senang. Will they be happy? Akankah mereka senang?
Contoh berikutnya, she will be angry. Dia perempuan akan marah. She won't be angry. Dia perempuan tidak akan marah. Will she be angry? Apakah dia perempuan akan marah? Ya, seperti dijelaskan sebelumnya, subjek yang berwarna kuning atau berwarna orange itu digunakan untuk shall be, shall not be, atau shall bla 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 be yang menggunakan shall. Kalau semua subjek itu bisa digunakan untuk will, ya. Jadi will bisa digunakan untuk semua subjek, yang shall hanya I dan we saja. Sudah dijelaskan di simple future tense yang verbal. Ya, saya hanya mengulangi saja. Oke, langsung kita ke slide berikutnya. Will dan shall ini juga sudah dijelaskan di video berikutnya, di video sebelumnya. Will dan shall di sini bermakna akan, sama-sama bermakna akan, tetapi dalam modern English yang lebih modern yang digunakan hari ini, yang digunakan masa kini, shall lebih umum digunakan untuk suggestion or advice, digunakan untuk memberikan masukan atau nasihat atau saran, sehingga bisa bermakna seharusnya atau sebaiknya. Ya, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke. Contohnya, I shall be more active in the class. Saya seharusnya lebih aktif di dalam kelas. We shall not be greedy. Kita seharusnya tidak rakus, ya. Oke. Kemudian time signal. Time signal, keterangan waktu, ya sama dengan yang simple future yang verbal. Ada next week, next month, next year. Kemudian next 2 days, next 3 weeks, next 4 months, next 5 years. Ya, kemudian tomorrow bisa tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening. Ada immediately, someday, in the future, dan tonight. Ya. Lebih jelasnya silakan lihat di video sebelumnya, ya. Nah, exercise, ya, latihan simple future tense. Ya, translate the sentences by using simple future tense non-verbal. Number 1. Kenji akan terlambat jika dia tidak bangun lebih awal. Number 2. Shanti akan sakit jika ia bekerja keras sepanjang hari. Number 3. Candidates akan senang jika kamu datang ke pestanya. Okay, I give you 10 seconds to think for the answer. Okay, I think you get the answer. Number 1. Kenji will be late if he doesn't wake up early. Jadi Kenji akan terlambat, akan menggunakan will be late, ya, menggunakan will be, terlambat menggunakan late, ya, will be late. Jika menggunakan if, dia laki-laki menggunakan he. Nah, untuk yang kalimat yang kedua ini dipasangkan dengan simple present tense. Ya, dia tidak bangun lebih awal. He doesn't wake up early. Oke. Kemudian untuk kalimat yang kedua, Shanti will be sick. Shanti akan sakit. Shanti will be sick
If she works hard all day, jika dia bekerja keras seharian atau sepanjang hari. Nomor 3, Candace akan senang jika kamu datang ke pestanya. Candace will be happy if you come to her party. Jadi kesimpulannya, simple future tense yang non-verbal itu biasanya dipasangkan dengan simple present, ya, karena sama-sama present, ya, sama-sama tensesnya present, ya. Yang satunya simple present future, satunya simple present. Nah, saya kira sudah paham. I think you understand about the material about simple future tense, non-verbal sentence. Thanks for watching, and don't forget to subscribe for supporting this channel. See you in the next lesson. Bye bye.